Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli dengan NIM 19/1002003. Di sini saya akan ingin mengulas kembali tentang teknologi pakan hidup yang sudah dibahas oleh Pak Aminin dalam pertemuan kemarin. Definisi pakan hidup, pakan ialah nama umum yang digunakan untuk menyebut makanan yang dimakan ikan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan tubuhnya. Keunggulan dari pakan hidup dibandingkan dengan pakan buatan ialah satu, punya nutrisi tinggi, mudah dibudidayakan, punya ukuran yang relatif sesuai dengan bukaan mulut ikan. Yang keempat, punya gerakan yang merangsang ikan untuk memangsanya. Dan yang kelima ialah tidak menimbulkan pencemaran pada media pemeliharaan ikan. Plankton dibedakan menjadi dua, yaitu fisioplankton, yaitu plankton yang berukuran kecil, contohnya seperti makroplankton, atau yaitu berubur, jellyfish yang berukuran 3 mikrometer, mikroplankton, jenisnya Daphnia dan Artemia dengan ukuran 0,06 mm, nanoplankton atau diatom berukuran 0,06 mm dan ultra. Yang kedua yaitu eudoplankton, yaitu sisa plankton yang telah mati. Untuk berdasarkan kebutuhannya, plankton dibedakan menjadi dua, yaitu fitoplankton nabati dan zooplankton hewani. Berdasarkan lingkungannya, plankton dibedakan menjadi 7, yaitu rheoplankton di sungai yang mengalir, limnoplankton di danau, haliplankton di laut, hipalmiplankton, esturi atau breakwater, hipoplankton dasar perairan, epiplankton zon eupotik di atas, plankton zon apotik di bawah, dan mesoplankton zon dispotik di antara atas dan bawah. Berdasarkan siklusnya, plankton dibedakan menjadi 3, yaitu holoplankton, meroplankton, dan tikoplankton. Holoplankton ialah kelompok yang termasuk plankton yang seluruh daur hidupnya dijalani sebagai plankton, mulai dari telur, larva, hingga dewasa. Contohnya dari plankton ini ialah kokepod, amfipod, salpa, dan kaitagnat. Yang kedua, meroplankton. Plankton dari golongan ini menjadi kehidupannya sebagai plankton hanya pada tahap awal dari daur hidup biota tersebut, yakni pada tahap sebagai telur dan larva saja. Beranjak dewasa, ia akan berubah menjadi nekton, yakni hewan yang dapat aktif berenang bebas atau sebagai bentos yang hidup menetap atau melekat di dasar laut. Meroplankton ini seringkali disebut pula sebagai plankton sementara, dan yang terakhir yaitu tikoplankton. Tikoplankton ini sebenarnya bukanlah plankton yang sejati karena biota ini dalam keadaan normalnya hidup di dasar laut sebagai bentos. Namun karena gerak air, ia menyebabkan terlepas dari dasar dan terbawa arus mengembara sementara sebagai plankton. Sedangkan berdasarkan ukuran, plankton dibedakan menjadi 5, yaitu net plankton berukuran 20 mikrometer, nanoplankton 2-20 mikrometer, megaplankton 20-200 cm, makroplankton 2-200 cm, dan mesoplankton berukuran 0,2-20 mikrometer. Berdasarkan sebaran horizontalnya, plankton dibedakan menjadi 2 juga, yaitu plankton neritik atau nereid plankton, yaitu plankton yang hidup di perairan pantai dengan salinitas atau garam yang relatif rendah. Sedangkan yang kedua, plankton oceanic atau oceanic plankton, yaitu plankton yang hidup di lepas pantai hingga ke tengah samudra atau dengan salinitas yang tinggi. Berdasarkan sebaran vertikalnya, dibagi menjadi 3, yaitu 1 epiplankton, yaitu plankton yang hidup di lapisan permukaan sampai kedalaman sekitar 100 meter. Yang kedua, mesoplankton,
yaitu plankton yang hidup di lapisan tengah di kedalaman sekitar 100 sampai 400 meter, dan yang ketiga adalah hipoplankton, yaitu plankton yang hidupnya pada kedalaman lebih dari 400 meter. Termasuk dalam kelompok ini adalah batiplankton yang hidup pada kedalaman lebih dari 600 meter, dan abysoplankton yang up di lapisan yang paling dalam sampai 3.000 sampai 4.000 meter. Pakan alami. Menurut Chen pada tahun 1985, terdapat hubungan antara warna air dengan dominasi fitoplankton tertentu dengan produktivitas tambak apabila budidaya berjalan secara baik. Warna air merupakan warna hijau biasanya terjadi bila dasar tambak kekurangan bahan organik atau tambak baru. Warna ini relatif baik dan biasanya kualitas hijau lebih stabil. Warna hijau terdiri dari hijau muda dan hijau tua. Hijau muda yaitu disebabkan oleh adanya dominasi fitoplankton kelas Chlorophyceae jenis Chlorella. Spesies ini akan mendominasi apabila tidak dilakukan pengelolaan plankton yang optimal, karena apabila nutrien yang berkurang, biasanya banyak ditemui pada awal budidaya di mana akumulasi bahan organik dari sisa pakan masih rendah. Yang kedua yaitu hijau tua, biasanya ditemukan pada periode budidaya DOC 80 ke atas sampai menjelang panen. Hal ini disebabkan adanya akumulasi pakan yang mulai tinggi sebagai sumber nutrien bagi pertumbuhan fitoplankton. Di tambak atau di perairan biasanya terdapat air yang berwarna coklat. Warna coklat itu biasanya didominasi oleh kelas diatom atau Bacillariophyceae. Biasanya kurang stabil atau sulit dijaga, tetapi baik untuk kehidupan udang, sehingga diperlukan pengolahannya yang lebih baik. Warna coklat ada beberapa, yaitu 1 coklat muda dan 2 coklat tua. Coklat muda banyak ditemui pada tahap persiapan dan awal budidaya di mana akumulasi bahan organik dari sisa pakan belum begitu tinggi. Sedangkan coklat tua didominasi oleh diatom dan zooplankton. Biasanya ditemui pada periode budidaya DOC 80 ke atas sampai menjelang panen. Hal ini disebabkan adanya akumulasi pakan yang mulai tinggi sebagai sumber nutrien bagi pertumbuhan fitoplankton dan kurangnya pergantian air. Sedangkan untuk warna merah kecoklatan banyak didominasi oleh kelas diatom seperti Chaetotheros, Navicula, Cynedra, dan lain sebagainya. Warna merah ini berbahaya bagi perairan budidaya karena biasanya banyak didominasi oleh kelas Dinoflagellata seperti Gymnodium, Peridinium, Alexandrium, dan lain-lain, yang dimana dapat mengeluarkan racun apabila terjadi peluang. Untuk warna putih susu biasanya terjadi di beberapa tambak dan dapat terjadi mulai dari awal budidaya. Banyak didominasi oleh diatom dengan spesies utama yaitu Coscinidiscus sp, Nixia sp. Warna putih susu ini baik untuk budidaya dan perlu dipertahankan. Untuk bening, perairan berwarna bening, indikasinya bahwa pemupukan untuk pertumbuhan fitoplankton belum optimal. Biasanya terjadi pada saat persiapan dan awal budidaya dan juga dapat terjadi pada pertengahan budidaya di mana fitoplankton mengalami kematian, dan kondisi ini berbahaya bagi udang karena disertai penurunan DO secara drastis. Dalam pakan hidup perlu adanya pengolahan plankton. Pengolahan plankton adalah menumbuhkan jenis fitoplankton yang diinginkan untuk mendominasi perairan tambak, sehingga lingkungan tambak tersebut menjadi tempat yang nyaman dan optimal bagi pertumbuhan dan kehidupan udang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan plankton dan pembentukan air, yaitu diantaranya pengetahuan tentang sifat-sifat, kesuburan, dan umur tanah dasar tambak. Yang kedua, karakteristik lingkungan yang optimal bagi fitoplankton. Yang ketiga, faktor lingkungan sebagai sumber air pembawa bibit plankton dan tingkat kesuburannya. Yang keempat, sifat-sifat pupuk, metode penggunaan, dan dosisnya. Yang kelima, faktor cuaca dan musim. Yang keenam, pengaruh bahan kimia dan material tambahan yang dimasukkan ke dalam tambak.
Yang ketujuh, manajemen pakan yang optimal. Dan yang terakhir, yaitu kondisi aerator harus baik dan cukup, serta air baru disuplai kanal harus tetap tersedia untuk melakukan pergantian air bila terjadi blooming atau tumbuhnya plankton yang berbahaya. Di dalam kegiatan budidaya, pakan hidup memiliki peran, yaitu peran dari fitoplankton di perairan, yaitu parameter kelayakan dan kesuburan perairan, sebagai makanan ikan, sebagai mata rantai dalam rantai makanan atau food chain di laut. Yang keempat, sebagai produser primer yang mampu mentransfer energi cahaya menjadi energi kimia berupa bahan organik pada selnya yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain pada tingkat tropis di atasnya. Dan yang terakhir ialah sebagai produser primer terbesar pada ekosistem tawar, payau, dan laut. Sedangkan peranan zooplankton di perairan yaitu sebagai organisme herbivora atau konsumer primer atau secondary producer, dan keberadaannya menentukan kelangsungan hidup larva ikan. Sedangkan di peran plankton dalam perairan yaitu sebagai media pakan alami untuk pengembangan budidaya ikan dan pembenihan, dan yang kedua sebagai penjaga keseimbangan perairan. Sedangkan di dalam kehidupan manusia, plankton memiliki peran yaitu sebagai indikator adanya perubahan iklim. Ini sangat penting untuk memprediksi kondisi perubahan iklim jangka panjang. Dan yang kedua adalah sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pakan hidup, yaitu faktor fisika dan faktor kimia. Faktor fisika meliputi intensitas cahaya, suhu, kecerahan, dan kecepatan arus, sedangkan faktor kimia meliputi salinitas, pH, DO, dan nutrien. Ada beberapa fase di dalam pertumbuhan plankton, yaitu yang pertama fase istirahat, yang kedua fase logaritma, yang ketiga fase berkurangnya pertumbuhan, yang keempat fase stasioner, dan yang kelima ialah fase logaritma. Atau yang kelima ini fase kematian. Sekarang ke materi distribusi atau dinamika pakan hidup di perairan. Dinamika plankton ialah ilmu yang mempelajari gerak dan perubahan populasi plankton, di mana analisa memakai pendekatan kuantitatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak dan perubahan populasi, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik meliputi intensitas cahaya, suhu, nutrien, amonia, silikat, garam-garam terlarut, vitamin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor biotik. Ini interferensi plankton itu sendiri, kelimpahan nekton, kelimpahan plankton feeder. Dinamika plankton ada dua, yaitu dinamika horizontal dan dinamika vertikal. Dinamika horizontal terjadi karena satu, adanya aliran sungai yang masuk ke dalam perairan. Yang kedua, keadaan garis pantai yang tidak teratur. Yang ketiga, karena angin. Yang keempat, perbedaan kedalaman dari setiap perairan. Yang kelima, sifat plankton yang berkoloni. Dan yang keenam, ialah ulah predator. Sedangkan untuk dinamika vertikal, distribusi vertikal banyak dihubungkan dengan peran sinar matahari yang masuk ke dalam air, diubah menjadi panas pada meter pertama dari kolam perairan. Intensitas sinar matahari yang jatuh pada permukaan besarnya menurun terhadap kedalaman karena adanya penyerapan sinar matahari oleh air dan partikel bersuspensi. Distribusi zooplankton dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sinar matahari, temperatur, salinitas, oksigen, ketersediaan pakan, dan pemangsaan. Menurut Nyabake pada tahun 1988, proses penyebaran plankton dengan mekanisme mengapung dilakukan plankton dengan cara satu, mengubah komposisi cairan tubuh sehingga densitasnya menjadi lebih kecil dibandingkan densitas air laut. Yang kedua, menghasilkan cairan yang densitasnya lebih rendah dari air laut. Dan yang terakhir, yang ketiga, memperbesar hambatan permukaan. Blooming plankton. Blooming plankton
Di suatu perairan dikatakan blooming jika kelampian fitoplanktonnya mencapai 5 kali 106 sel per liter. Ini menurut Gottman dan Horne pada tahun 1983. Bila sampai terjadi blooming, akan merugikan organisme lain, misalnya mematikan ikan dan hewan-hewan air lainnya karena kekurangan oksigen. Penyebab blooming itu sendiri bisa dari buangan limbah rumah tangga, buangan industri, dan limbah hasil pertanian. Sekian dari ulasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.